Hello again everyone, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan sharing mengenai pandangan saya terhadap kondisi market gold saat ini dan potensi ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam chart, kita akan melihat gambaran secara bigger picture terlebih dahulu ya. Dari segi fundamental yang kita lihat yang dirilis pada tanggal 28 Mei lalu, terdapat beberapa data rilis yang menariknya mayoritas aktual data rilisnya ini membuat pergerakan gold mengalami kenaikan ya. Dan ya, kalau boleh saya simpulkan teman-teman, dari hasil news tersebut, di sini intinya ekonomi AS sedang kehilangan tenaga dan pasar mulai mempertanyakan seberapa lama lagi The Fed bisa mempertahankan posisi suku bunga tinggi. Dan kondisi seperti ini mempunyai efek domino bagi obligasi dan dolar ya. Obligasi mengalami penurunan dan US dollar mengalami pelemahan. Dan ini membuat adanya demand terhadap market gold. Ini untuk dari sisi ekonomi, ada juga dari faktor geopolitik yang bikin pasar belum bisa santai ya, kalau boleh saya katakan. Kita lihat di sini, Trump did not reach a decision on any new deal with Iran, according to a senior administration official who spoke on condition of anonymity. Di sini Trump bahkan sempat mengadakan pertemuan hampir 2 jam khusus untuk membahas kemungkinan kesepakatan baru. Tetapi sampai sekarang beberapa isu krusial terutama soal pencairan dana Iran yang dibekukan masih menjadi ganjaran. Dan next kita melihat di sini ada dari Menteri Keuangan AS. Anything that is taken off will be taken off slowly. Di sini Menteri Keuangan AS juga menegaskan bahwa kalau ada pelonggaran terhadap Iran, prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Jadi jangan harap ada perubahan drastis dalam waktu dekat ya. Di sisi lain, menariknya lagi, dari sisi Israel. Di sini Israel military issues evacuation order for residents south of Zahrani River in southern Lebanon ahead of possible strike. Jadi di sini militer AS ini wanti-wanti dan baru-baru ini mengeluarkan peringatan evakuasi untuk warga di Lebanon Selatan ini untuk melakukan evakuasi ya. Jadi ini langsung menaikkan tensi di Timur Tengah. Jadi intinya dari pihak militer Israel ini dia saat ini sedang wanti-wanti terhadap serangan lanjutan dari pihak Iran. Dan kita lihat untuk Iran stop negotiator Ghalibaf. No deal will be accepted until nation rights are guaranteed. Nah, dari pihak Iran sendiri di sini negosiator utama mereka, Ghalibaf, sudah menegaskan dan bilang Iran tidak akan menerima kesepakatan apapun sebelum hak-hak nasional mereka mendapat jaminan yang jelas. Nah, jadi kata-kata ini yang hard to misread ya. Jadi kesimpulannya dari geopolitik ini, selama ketidakpastian ini masih ada, baik dari sisi ekonomi AS dan geopolitik Timur Tengah, permintaan terhadap gold ini sebagai market safe haven ini berpotensi tetap terjaga ya. Begitu untuk geopolitik. Dan kalau kita melihat langsung ke chartnya, sebelum kita gold, kita akan lihat terlebih dahulu untuk US 10 yield obligasi AS. Oke. Dalam beberapa sesi terakhir, pergerakan obligasi ini mengalami penurunan ya. Yang sebelumnya angka peaknya ada di 4,8% dan posisi saat ini di 4,4%.
Dan penurunan ini artinya obligasi mulai kehilangan daya tariknya sebagai instrumen investasi, dan karena obligasi dan gold itu bersaing merebutkan investor yang sama, melemahnya minat di obligasi bisa membuat demand gold kembali stabil, bahkan menguat ya. Begitu untuk obligasinya. Kalau kita move ke DXY, ke dollar index, secara bigger picture masih sama, pergerakannya cenderung di dalam sebuah channel, bigger channel, dan pada pergerakan internalnya terdapat konfirmasi market structure shift and then mengalami penurunan, lalu dia testing pada area level Fibonacci. Dan kalau kita lihat terdapat beberapa kali rejection ya pada area tersebut. Dan ya, angka saat ini dia below dari 99 dan trennya masih cenderung melemah. Dolar yang melemah berarti gold lebih murah bagi investor global. Ini faktor support atau pendukung tambahan ya untuk market gold. Nah, jadi kombinasi dolar yang melemah, obligasi yang mengalami penurunan ini cukup jadi landasan yang solid untuk potensi kenaikan dari si gold ya. Oke, langsung next kita ke market goldnya. Oke, secara bigger picture masih berada di dalam sebuah channel, dan kalau kita lihat obviously terdapat rejection yang cukup kuat pada area support kita sebelumnya ya, yang merupakan Fibonacci Golden Ratio dan Simple Moving Average 200. Dua level ini kalau boleh saya katakan ini bukan level sembarangan. Ini area di mana smart money biasanya mulai positioning, dan faktanya ada reaksi yang terlihat jelas dari sana ya, kita melihat. Oke, kalau saya boleh tambahkan indikator RSI, kita melihat, dan ya ini menariknya adalah di sini RSI berada di 45 dan baru saja cross di atas signal line yang ada di 42. Artinya apa teman-teman? Tekanan jual mulai melemah, momentum bearishnya mulai aus ya. Tetapi yang perlu di make sure atau perlu kita garis bawahi, ini belum bisa menjadi atau belum mengartikan bahwa market gold ini akan totally rebound atau reversal dari bearish ke bullish. Karena kalau kita melihat bahwa RSI ini masih di bawah level 50, jadi kita belum bisa bilang ini sudah bullish reversal. Dan kondisi yang paling tepat untuk mendeskripsikan situasi ini sekarang adalah like bearish momentum weakening with potential corrective rebound ya. Jadi kalau kamu mau ambil posisi, pastikan ekspektasinya sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, itu untuk daily time frame. Kita pergi ke time frame 4 hour. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Ini merupakan support kita sebelumnya, and then di sini terdapat channel juga di dalam internal range channel daily-nya ya. Oke, turun ke time frame 4 hour, gambarannya lebih konstruktif. Oke, kita lihat gold sudah mantul dari demand utama kita ya. Yang lebih penting, harga sudah berhasil, kalau saya boleh tambahkan simple moving average 50, harga sudah berhasil bergerak kembali di atas simple moving average 200. Ini sinyal bahwa buyer mulai aktif dan tekanan jual mulai berkurang. Tetapi yang perlu dicatat adalah harga saat ini masih di dalam struktur bearish channel.
Jadi penguatan ini masih bersifat korektif, belum bisa langsung disebut reversal penuh. Kita harus bisa melihat market break dari area resisten line pada time frame 4 hour ini, baru kita melihat potensi pergerakan selanjutnya testing pada resisten line pada channel daily-nya. Seperti itu teman-teman. Oke. Terdapat rebound dari support sebelumnya dan dia berhasil kembali di atas SMA 20, dan pada open market nanti kita expect price akan pullback terlebih dahulu dan support terdekatnya yaitu berada di area 4.515 sampai 4.490. Di sini merupakan support pertama kita yang juga merupakan area simple moving average 50 yang menjadi support dinamis kita ya. Kalau terdapat tekanan sellers yang membuat harga breakdown dari support kita ini, potensi selanjutnya yang kita bisa pertimbangkan yaitu support yang berada di level Fibonacci 0,5 sampai golden ratio 0,62 yang juga di sini merupakan area support become resistant become support. Oke. Jadi ketika market open nanti, saya expect price akan pullback terlebih dahulu, at least terdekatnya di area support ini, and then kita melihat potensi pergerakan selanjutnya yaitu testing ke area resisten line-nya, atau kita melihat price break dari support tersebut dan testing pada support kedua kita ya, yang merupakan area Fibonacci dan resisten become support kita. Seperti itu teman-teman. Dan kesimpulannya adalah di sini secara keseluruhan bias jangka pendek gold saat ini cenderung bullish ya. Tapi bullish yang terstruktur, bukan yang euforia. Di sini ada 3 hal yang menopang ini. Harga sudah merebut kembali di atas SMA 50. Di sini tekanan bearish di time frame lebih tinggi mulai melemah, dan dari sisi mikro ada dukungan dari penurunan obligasi yield atau plus dari pelemahan US dollar tadi ya. Yang masih perlu dikonfirmasi adalah kemampuan harga untuk bertahan di atas SMA 50 dan membuat struktur higher high dan higher low yang baru. Nah, kalau dua hal ini terpenuhi, momentum bisa berlanjut lebih jauh, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan, pantau terus perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan data ekonomi AS ya. Apalagi pada pekan ini terdapat beberapa news penting, terutama pada akhir pekan terdapat news non-farm payroll yang ini bisa menjadi booster terhadap pergerakan gold ya. Seperti itu. Oke, segitu dulu update dari saya, dan ya sampai ketemu di next video.